Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan PBL manajemen keuangan, yaitu analisis rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan keuntungan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Kaila Basri dengan NIM 6422271 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sofyana Alfianti dengan NIM 64222262. Latar belakang. Seiring dengan laju tantangan perekonomian dunia yang telah mengalami perkembangan dan mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas, perusahaan-perusahaan semakin terdorong untuk meningkatkan daya saing. Persaingan yang terjadi menuntut perusahaan dapat lebih bersaing secara kompetitif. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pesaing baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin ketatnya persaingan, maka perusahaan tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang bermutu tinggi bagi konsumen, namun juga harus mampu mengelola keuangan yang dengan baik dan profesional. Artinya, kebijakan pengelola keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal. Tingkat keuntungan yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antara perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi akan membuka investasi baru dan dapat menandakan pertumbuhan perusahaan yang baik pada masa mendatang. Laba mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan menganalisis kinerja keuangan PT Telkom Indonesia atau Persero ditinjau dari rasio likuiditas atau current ratio dan quick ratio, rasio leverage atau debt asset ratio, rasio aktivitas atau total asset turnover, dan rasio profitabilitas atau net profit margin, return on investment, return on equity pada tahun 2021 sampai 2023 dan menganalisis perkembangan rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas PT Telkom Indonesia atau Persero dari tahun 2022 sampai 2023. Metode penelitian menganalisis rasio keuangan meliputi rasio likuiditas atau current ratio, quick ratio, rasio leverage atau debt asset ratio, rasio aktivitas atau total asset turnover, rasio profitabilitas atau net profit margin, return on investment, return on equity, dan menganalisis perkembangan rasio keuangan dari tahun 2002 hingga 2023. Studi kasus. Penelitian ini mengenai analisis keuangan, rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan probabilitas pada PT Telkom Indonesia atau Persero dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan periode 2022 sampai 2023. Meskipun beberapa rasio keuangan menunjukkan tren positif, beberapa lainnya menunjukkan penurunan yang signifikan. Selanjutnya ada analisis. Berdasarkan hasil dari rasio keuangan yang datanya diambil dari laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk Person periode 2022-2023. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa likuid suatu perusahaan. Rasio likuiditas dapat diukur dengan cara A. Rasio lancar kur rasio. Kur rasio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Kur rasio di tahun 2023 sama dengan Rp55.613 dibagi Rp71.568 sama dengan 0,78. Kur rasio di tahun 2022 sama dengan Rp57.057 dibagi Rp70.388 sama dengan 0,78. Yang B, rasio cepat, quick ratio. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek.
Quick Ratio di tahun 2023 sama dengan Rp55.613 dikurang 997 dibagi Rp71.568 sama dengan 0,76. Quick Ratio di tahun 2022 sama dengan Rp55.057 dikurang Rp1.114 dibagi Rp70.388 sama dengan 0,77. Yang kedua ada rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Rasio leverage dapat diukur dengan cara A. Rasio utang terhadap ekuitas, debit to ekuitas rasio. Debit to ekuitas rasio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Debit to ekuitas rasio di tahun 2023 sama dengan Rp130.480 dibagi Rp156.562 sama dengan 0,83. Debit to equity ratio di tahun 2022 sama dengan Rp125.930 dibagi Rp149.262 sama dengan 0,84. Yang B yaitu rasio utang terhadap aset. Debit to asset ratio. Debit to asset ratio sama dengan liabilitas jangka pendek dibagi aset tidak lancar. Debit to asset ratio di tahun 2023 sama dengan Rp130.480 dibagi Rp287.042 sama dengan 0,45. Debit to asset ratio di tahun 2022 sama dengan Rp125.930 dibagi Rp275.192 sama dengan 0,46. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio aktivitas dapat diukur dengan cara receivable turnover. Receivable turnover sama dengan pendapatan dibagi rata-rata piutang usaha. Receivable turnover di tahun 2023 sama dengan Rp149.216 dibagi Rp32.401 ditambah Rp31.403 dibagi 2 sama dengan 4,68. Receivable turnover 2022 sama dengan Rp147.306 dibagi Rp31.403 ditambah Rp30.793 dibagi 2 sama dengan 4,80. Yang terakhir ada rasio keuntungan. Rasio keuntungan mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan relatif terhadap penjualannya, aset dan ekuitas. Beberapa rasio keuntungan yang penting meliputi A. Net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Net profit margin 2023 sama dengan Rp24.560 dibagi Rp143.216 sama dengan 16,45%. Net profit margin 2022 sama dengan Rp20.753 dibagi Rp147.306 sama dengan 14,08%. Yang B yaitu imbal hasil atas aset, return on asset ROA. Return on asset ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. ROA di tahun 2023 sama dengan Rp24.560 dibagi Rp287.042 sama dengan 0,56%.
ROA di tahun 2022 sama dengan Rp20.753 dibagi Rp275.192 sama dengan 7,54%. Yang C, imbal hasil atas ekuitas return on equity atau ROE, return on equity atau ROE, laba bersih dibagi total ekuitas. ROE di tahun 2023 sama dengan Rp24.560 dibagi Rp156.562 sama dengan 15,68%. ROE di tahun 2022 sama dengan Rp20.753 dibagi Rp149.262 sama dengan 13,90%. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan analisis rasio keuangan PT Telkom Indonesia Tbk Person untuk periode 2022-2023 yaitu 1. Rasio likuiditas. A. Kur rasio 31 Desember 2022 menghasilkan 0,78. Di tanggal 31 Desember 2023 menghasilkan 0,78. Rasio lancar perusahaan pada tahun 2023 dan 2022 adalah 0,78. Artinya setiap 1,00 liabilitas jangka pendek dijamin oleh 0,78 aset lancar. Nilai rasio lancar di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesulitan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Yang B yaitu quick ratio. Di tanggal 31 Desember 2022 menghasilkan 0,77. Sedangkan di tanggal 31 Desember 2023 menghasilkan 0,76. Rasio cepat perusahaan adalah tahun 2023 adalah 0,76 dan pada tahun 2022 adalah 0,77. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitas jangka pendeknya hanya dengan aset lancar yang paling liquid, tidak termasuk persediaan. Yang kedua ada rasio leverage. A. Debit to equity ratio. Tanggal 31 Desember 2022 menghasilkan 0,84. Sedangkan di tanggal 31 Desember 2023 menghasilkan 0,83. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan pada tahun 2023 adalah 0,83 dan pada tahun 2022 adalah 0,84. Ini berarti setiap 1,00 ekuitas perusahaan dibiayai oleh 0,83 utang pada tahun 2023 dan 0,84 utang pada tahun 2022. Yang B ada debit to asset ratio. 31 Desember 2022 menghasilkan 0,46, sedangkan di tanggal 31 Desember 2023 menghasilkan 0,45. Rasio utang terhadap aset perusahaan pada tahun 2023 adalah 0,45 dan pada tahun 2022 adalah 0,46. Ini berarti 45% aset perusahaan pada tahun 2023 dan 46 aset perusahaan pada tahun 2022 dibiayai oleh utang. Yang ketiga ada rasio aktivitas, receivable turnover. Di tanggal 31 Desember 2022 menghasilkan 4,80, sedangkan di tanggal 31 Desember 2023 menghasilkan 4,68. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang usahanya. Penurunan rasio 2022 ke 2023 mengindikasikan efisiensi yang sedikit menurun. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau keuntungan. A. Net profit margin. Net profit margin mengukur seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari total penjualannya. Pada tahun 2023, net profit margin perusahaan adalah 16,45%. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 16,45% dari total penjualannya.
ini meningkat dan dibandingkan tahun 2022 yang hanya 14,08% menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Yang B ada return on asset ROA, mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset-asetnya untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2023, ROA perusahaan adalah 8,56%, artinya setiap satuan aset mampu menghasilkan 0,0856 satuan laba bersih. ROA ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 7,54%, menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Yang C ada return on equity ROE, mengukur seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari modal yang dimiliki pemegang saham. Pada tahun 2023, ROA perusahaan adalah 15,68%, artinya setiap satuan modal yang dimiliki pemegang saham mampu menghasilkan 0,1568 satuan laba bersih. Ini juga mengalami meningkat dari tahun 2022 yang hanya 13,90%, menandakan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Dari analisis rasio keuangan PT Telkom Indonesia Tbk Person untuk periode 2022-2023 menunjukkan penurunan dalam beberapa aspek, termasuk likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas atau keuntungan. Manajemen perusahaan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Kesimpulan, analisis rasio keuangan PT Telkom Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 menunjukkan rasio likuiditas cenderung menurun namun masih dalam kategori liquid. Rasio leverage menunjukkan perusahaan memiliki utang yang cukup tinggi. Rasio aktivitas menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan meningkatkan laba perusahaan. Perkembangan rasio keuangan PT Telkom Indonesia dari tahun 2002 ke 2003 secara umum mengalami peningkatan, mengindikasikan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, perusahaan perlu menjaga rasio likuiditas pada level yang optimal agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, perusahaan perlu mengelola struktur modal yang lebih efisiensi dengan mengurangi komposisi utang. Yang ketiga, perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi menggunakan aset untuk mendorong peningkatan profitabilitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.